Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TIU tentang perbandingan. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Yuna memiliki 6 kardus. Yuna memiliki 66 kardus mie instan yang ditumpuk di dalam gudang pribadi. Diketahui berat tumpukan tersebut mencapai 99.000 gram. Seminggu kemudian tumpukan tersebut berkurang menjadi 54 kg. Sisa mie instan di gudang Yuna adalah sebanyak, ini kita jadikan kilo. Karena di sini kilo. Kenapa dijadikan kilo kok nggak dijadikan gram? Agar angkanya enak, kecil, tidak besar. Kalau kardusnya banyak, maka tambah berat. Kalau kardusnya sedikit, maka beratnya akan berkurang. Nah, berarti ini perbandingan sebanding, senilai, berbanding senilai. Jadi 66 menjadi 66 beratnya berapa? 99. Kalau 50 berapa nih? Berapa kardus kalau beratnya 54? Berarti ini kan sebanding. Kalau sebanding, langsung saja X 54 per 66 per 99. Nah, X sama dengan 54 per 99 dikali 66. Ini kita coret. Berarti kalau dibagi dengan 11 kan ini hasilnya 9. Kalau ini hasilnya 6. Ini coret lagi. 9 dengan 6. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, 54 dibagi 3. 54, 18 kayaknya. 15 ini. Soalnya 3 kali 8 kan 24. 3. 5 ini 1. 3. 5 kurangi 3. 2. Nah, 24 dibagi 3 kan 8. Kan bener kan? 8 kan? Ini coret. Ini 8. 18 dikali 2. Hasilnya 36. D jawabannya. Lanjut nomor 2. Pada sebuah SPBU, pengisian BBM sebanyak 12 liter memerlukan waktu 5 menit pada sepeda motor. Sedangkan pengisian pada truk membutuhkan waktu 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisikan bahan bakar sebanyak 144 liter pada truk? Berarti 12 liter. Ini yang diminta adalah truk. Mana truk? Nah, ini truk. Nah, ini 5 menit ini pada sepeda motor. Yang ditanyakan kan di truknya. 12 liter 12 liter selama 20 menit. Berapa lama yang dibutuhkan untuk mengisian bahan bakar sebanyak 144 liter? Berapa? Nah, ini menit. Berapa menit? Kalau pengisian itu kan semakin banyak, berarti waktunya semakin lama. Ya kan? Kalau semakin sedikit pengisiannya, berarti waktunya semakin sedikit. Berarti ini adalah sebanding senilai. Kalau sebanding senilai berarti, nah ini X per 20 sama dengan X 144 per 12. X sama dengan 144 per 12 dikali 20. 144 dibagi 12 hasilnya ini 12. Berarti 12 dikali 20. 12 dikali berapa ini? 12 dikali 2. 24. 200
240 menit. Kalau dijadikan jam berarti 240 dibagi 60. Ini coret-coret. 24 dibagi 6 hasilnya 4. Nah, berarti ini adalah 4 jam. Jawabannya adalah D. Lanjut nomor 3. Sebuah truk kargo dapat menempuh jarak 270 km dalam waktu 8 jam. Jika truk tersebut melakukan perjalanan sejauh 450 km dengan kecepatan yang sama, maka waktu yang diperlukan adalah titik-titik. Bagi kalian yang jurusan fisika atau suka dengan fisika, kalian bisa gunakan persamaan ini. S sama dengan V kali T. Nah, pakai ini. Terus S V T. Nah, S-nya itu jarak kan 270. V-nya V-nya masih belum ada, waktunya 8 jam. Jika truk tersebut melakukan perjalanan sejauh 450 dengan kecepatan yang sama, nah ini berarti kecepatannya sama ini. Maka waktu yang diperlukan adalah berapa? Nah, S dengan T itu kan sebanding senilai. V dengan T itu berbanding terbalik. Tapi kalau S dengan T itu berbanding senilai. Kenapa? Karena kalau T-nya tinggi naik bertambah, S-nya akan bertambah. Kalau T-nya turun, maka S-nya akan turun. Ya. Nah, logika itu yang dipakai. Atau pakai logika yang lain, yang sederhana, yang biasalah. Kalau kita menempuh 1 kilo itu 2 jam, berarti kalau kita menempuh 10 kilo kan lebih lama lagi. Itu logikanya. Berarti ini berbanding senilai. Kalau semakin jauh yang ditempuh, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Dari sini paham? Oke, langsung saja. Karena ini yang di bawah kita naikkan. Tanda tanya, saya ganti X ya, tanda tanyanya ini. X per 8 sama dengan X-nya 450 per 270. Nah, ini bisa dicoret. Berarti X sama dengan 45 per 27 dikali dengan 8. 45 dibagi dengan 9 hasilnya berapa? 9. Ini 45 dibagi 9. Oh, sorry. 45 dibagi 9 hasilnya 5. 27 dibagi 9 hasilnya 3. Hasilnya 5 kali 8 40. 3-nya per 3. Nah, ini hasilnya berapa ini? Hasilnya nah, gini. 39 ditambah 1 kan 40 per 3. Hasilnya 39 per 3 ditambah 1 per 3. Ini hasilnya adalah 13. Berarti 13 ditambah 1 per 3. Kalau ini 13 jam. Oh, ini bukan. Oh, ini 0. Kan lebih 1 per 3. Ini juga bukan. 1 per 3 dijadikan, ini kan jam. Dijadikan menit. Berarti dikali dengan 60. Hasilnya adalah 60 bagi 3 adalah 20. Nah, ini adalah 20. Berarti hasilnya 3 jam 20 menit. 13 jam 20 menit. Nah, ini jawabannya. Lanjut nomor 4. Suatu toko jahit pakaian terkenal
mempekerjakan 30 orang karyawan untuk membuat 28 jahitan pakaian dalam waktu 24 jam. Jumlah jahitan pakaian yang mampu dihasilkan dalam waktu 18 jam dengan jumlah karyawan 30 orang tersebut adalah 30 orang membuat 28 jahitan pakaian dalam waktu 24 jam. Ini pakai cara saya ya. Kalian terserah mau pakai cara yang lain, terserah. Kalau ini cara saya ya. Nah, kalau saya gunakan persamaan S sama dengan VT. S itu jarak. Kalau jarak itu hasil. Ini ada kecepatan. Kecepatan ini saya jadikan pekerja. Sedangkan T ini adalah waktu. Ya, waktu. Nah, berarti di sini saya pisah S V T. S-nya ini adalah hasil. Suatu toko jahit pakaian terkenal mempekerjakan 30 orang. Nah, ini kan pekerjanya. Berarti adalah 30. Untuk membuat 28 jahitan. Ini kan hasil. Berarti di sini hasil 28. Pakaian dalam waktu 24 jam. Ini adalah waktu 24. Jumlah jahitan pakaian yang mampu dihasilkan dalam waktu 18 jam. Nah, ini 18 jam dengan jumlah karyawan 30. Jumlah karyawan. Nah, di sini 30. Ternyata ini V-nya sama. Berarti hubungannya S dengan T. Nah, ini hasilnya berapa ini? X. Karena S dengan T itu berbanding berbanding senilai. Ini S dengan T itu berbanding senilai. S dengan V itu berbanding senilai. Berarti kalau sebanding senilai, ini kan sama, sebanding senilai. Saya tulis X per 28. Nah, ini X per 28 sama dengan 18 per 24. Apakah kalau saya kasih 28 per X ini boleh? Boleh. Tetapi 28 per X berarti 24 per 18. Saya taruh X-nya di atas biar enak. Bagi saya itu lebih enak. Karena ini tinggal mindah. Kalau seperti ini, nah ini mindah sini. Nah, ini kalau saya ini agak lebih ribet. Jadi kalau seperti ini kan tinggal X sama dengan 18 per 24 dikali 28. 28, sorry. Ini kok 28. Kita tinggal coret. 18 per 24. 18 dibagi dengan berapa? 6. Ini dibagi dengan 6, hasilnya adalah 3. 24 dibagi 6, hasilnya 4. Nah, 28 dibagi dengan 4 bisa enggak? Berarti ini kita bisa coret lah. Ini jadi 2, sedangkan ini menjadi 14. Ya, 14. Oh, berarti bisa dibagi 4 ini. Nah, bentar. Ini 4, berarti ini 7. 3 kali 7, 21. 21 pakaian. Nah, ini jawabannya B. Oke. Kalau mau pakai yang sederhana, oke lah. Seperti ini ya. Ini cara cara yang biasalah, yang biasanya konten kreator lain gunakan. 30 orang, 30 orang. Sama ya. Untuk membuat 28 jahitan dibutuhkan waktu 24. Jumlah jahitan pakaian yang mampu dihasilkan dalam waktu berarti gini dibalik. 24 jam
itu menghasilkan 28 jahitan. Kalau 18 jam itu berapa jahitan? Jadi semakin lama, maka hasil jahitannya akan semakin banyak. Kalau semakin sedikit, berarti jahitannya akan semakin sedikit. Nah, ini adalah berbanding lurus. Berarti kalau seperti ini, kita tinggal 24 per 18 sama dengan 28 per X. Atau kita gunakan cara seperti ini. Ini saya rubah menjadi X. X per 28 sama dengan 18 per 24. Nah, ini kan sama. X per 28, 18, 24. Sama kan? Tinggal X sama dengan 18, 28 dikali 24. Nah, ini coret sama dengan yang ini. 3, terus ini 4. Nah, ini kok 24. Bentar. Ini 18 per 24. 18 per 24. Ini 28. Nah, baru ini kita coret. Ini 3, ini 4. Ini dengan ini 7. Nah, 3 kali 7, 21. Sama hasilnya. Lanjut nomor 5. Buruh ini sudah menyewa 12 tukang bangunan untuk menyelesaikan pembangunan interior rumah. Sang arsitek menjelaskan bahwa dengan 12 tukang tersebut akan memakan waktu 12 minggu. Jika pembangunan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 63 hari saja, maka banyaknya tukang bangunan yang harus ditambahkan oleh buruh ini adalah 63 itu 9 minggu. Karena 9 kali 7 itu adalah 63. Berarti ini adalah 9 minggu. Nah, buruh ini saya gunakan pakai ini. S sama dengan V kali T. S, V, T. Buruh ini sudah menyewa 12 tukang bangunan dengan menyelesaikan pembangunan interior rumahnya. Sang arsitek menjelaskan bahwa dengan 12 tukang, berarti ini kan pekerja 12, akan memakan waktu 12 minggu. Waktunya 12 minggu. Jika pembangunan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 9 minggu, nah ini 9 minggu, maka banyaknya tukang bangunan yang harus ditambah. Berarti ini berapa? S-nya tetap. Ini tetap. Berarti antara V dengan T ini berbanding terbalik atau berbanding lurus. V dengan T. Nah, ini V kali T. Berarti ini adalah berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, seperti ini. Nah, X per 12 sama dengan 9 per 12. Nah, itu kalau berbanding terbalik. Ini gini. Kalau berbanding terbalik itu 12 per tanda tanya sama dengan ini ke atas, pindah ke atas. Nah, 9 per 12 seperti itu, dibalik. Ya. Ada yang dibalik kalau berbanding terbalik. Kalau saya ini yang saya balik agar yang dicari itu ada di atas. Berarti X per 12 sama dengan 12 per 9. Kalau yang saya balik adalah yang ini. Bisa ini yang dibalik, terserah. Pokoknya salah satu itu ada yang dibalik. Kalau saya yang dibalik ini ya. Berarti kalau ini sudah dibalik, ini jangan dibalik. Nah, kalau seperti ini, X sama dengan 12 per 9 dikali dengan 12. 9 dengan 9. Ini dibagi 3, hasilnya 3. 12 dibagi 3, hasilnya 4. Nah, 12 dibagi 3
Ini hasilnya, bentar. Aduh. Hasilnya 4. 4 kali 4, 16. Nah, berarti kalau menginginkan 9 minggu atau 63 hari, harus pekerjanya harus 16. Nah, di sini harus 16. Karena pekerjanya harus 16, sudah ada 12 tukang, berarti kurang berapa? 12 ke 16, berarti 4 orang. Sudah ada 12 orang, berarti ditambah 4 orang lagi. Jawabannya adalah 4. Terima kasih. Itu tadi sudah 5 soal kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena butuh iya karena sedang Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.